Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang alhamdulillah senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anil Karim, tafsir Juz Amma, dan alhamdulillah pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan beberapa ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naba, dan alhamdulillah ayat terakhir yang telah kita bacakan tafsirnya alhamdulillah ayat ke-33, dan insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan ayat-ayat berikutnya dari tafsir Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abu Abdullah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah bacakan tafsir beliau tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman inna lil muttaqina mafaza. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang al-kuffar, orang-orang kafir, al-mujrim, orang-orang yang banyak melakukan dosa, orang-orang yang melampaui batas, yang Allah Subhanahu wa taala sifati mereka dengan at-taghin, orang-orang yang melampaui batas, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang siksa mereka di akhirat, di neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Maka Allah Subhanahu wa taala setelahnya menyebutkan tentang al-muttaqun, yakni orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala inna lil muttaqina mafazan. Ini orang-orang yang bertakwa mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang yang bertakwa ini. Ya, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan dua ayat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 32. Allah berfirman, hadaiqa wa a'naba. Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa di dalam surga Allah Subhanahu wa taala hadaiq. Ya, hadaiq artinya kebun-kebun. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka di dalam surga kebun-kebun berbagai macam. Ya, kebun-kebun yang banyak yang di dalamnya berbagai macam buah-buahan. Ya, seperti kebun kurma, kebun delima dan yang lain-lain yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kemudian
secara khusus Allah Subhanahu wa taala sebutkan anaba. Ya. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan kebun-kebun yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka, maka berikutnya Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebutkan kebun anggur. Karena begitu banyaknya anggur di sana yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, dan buah anggur kata para ulama merupakan buah di antara buah yang sangat istimewa dari sekian banyak buah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana buah ini kata para ulama merupakan salah satu di antara buah yang sangat dicintai dan disukai oleh manusia. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebun-kebun dengan berbagai macam buah yang ada padanya, maka secara khusus Allah Subhanahu wa taala sebutkan yakni anggur, buah anggur. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kawa'iba atraba. Ya, di mana pada pertemuan yang lalu ini juga sudah kita jelaskan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menyiapkan di surga kawa'iba atraba. Ini merupakan dua sifat dari sifat bidadari surga Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan kawa'ib. Ya, yang diterjemahkan dengan bidadari, ya, atau gadis-gadis muda. Ya, di mana asal makna kawaib ini, ya, para ulama ahli tafsir menyebutkan asal maknanya adalah mata kaki. Ya, jamak dari ka'bun. Ya, asal maknanya adalah mata kaki. Dan ini merupakan sifat mereka yang menggambarkan yang dimaksudkan oleh Allah sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, yang dimaksudkan di sini adalah payudara mereka. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa mereka adalah gadis-gadis yang sangat muda yang memiliki payudara yang kuat, yang kokoh, ya, yang tidak kendur. Ya, ini sifat pertama dari bidadari surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang sifat yang kedua dari sifat bidadari atraba. Ya, atraba diterjemahkan dengan sebaya. Ya, sebagaimana telah kita juga sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan bahwa penduduk-penduduk surga secara umum, ya, secara khusus bidadari memiliki usia yang sangat muda. Ya, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah abna thalathin wa thalathin. Ya, abna thalathin wa thalathin. Di mana penduduk surga, ya, mereka berumur 33 tahun. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bidadari surga umurnya antara 30 tahun sampai 33 tahun. Ya, ini ayat yang terakhir dan alhamdulillah telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan lanjutkan tafsir ayat berikutnya dari surat An-Naba ini. Kita akan mulai tafsir ayat ke-34. Ya, silahkan dibaca ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Para pemirsa Rasul TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa di dalam surga. Kemenangan apa yang mereka dapatkan? Ya, kemenangan berikut yang mereka dapatkan di dalam surga adalah ka'san dihaqa. Ya, ka'san artinya gelas. Ya, ka'san artinya gelas-gelas. Dihaqa artinya penuh berisi minuman. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau berkata, ay mamlu'atan min rahiq. Yakni gelas-gelas yang dipenuhi dengan minuman rahiq. Ya. Rahiq di sini artinya khamr. Ya, rahiq di sini maksudnya khamr. Jadi beliau mengatakan ka'san di sini adalah gelas-gelas yang dipenuhi oleh khamr. Ya, dipenuhi khamr. Ya, karena kalimat rahiq dalam Al-Qur'an ini maknanya adalah khamr. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusqauna
min rahiqim makhtum. Yusqawna min rahiqim makhtum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penduduk surga bahwa penduduk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka diberi minum, kata Allah, dari rahiq yang makhtum, ya, dari khamar, ya. Rahiq artinya khamar, yang makhtum, yang murni, yang dilak tempatnya, artinya belum dibuka sebelumnya. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mentafsirkan ka'san di sini rahiq, artinya gelas yang dipenuhi khamr, ya. Kemudian beliau mengatakan ladzatan lisyaribin, khamr yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi di sini beliau mengatakan bahwa khamr yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk surga yang berada di dalam gelas-gelas yang penuh dengan khamr ini, maka beliau mengatakan ladzatan lisyaribin, yang sangat nikmat bagi orang-orang yang meminumnya. Dan kata ladzatan lisyaribin ini diambil dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Muhammad ayat 15. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sungai-sungai yang ada dalam surga, diceritakan oleh Allah ada 4 sungai dalam surat Muhammad ayat 15. Maka salah satu di antara sungai yang diceritakan dalam surat tersebut adalah wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Ya, di dalam surga terdapat sungai-sungai dari khamr, sungai khamr yang sangat lezat diminum oleh orang-orang yang meminumnya. Ya, kenapa lezat? Ya, para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala sebutkan khamr itu lezat diminum oleh orang-orang meminumnya karena khamr yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu, efek yang ditimbulkan tatkala meminum khamr ini tidaklah seperti efek yang ditimbulkan tatkala seorang meminum khamr di dunia. Ya, di mana orang yang meminum khamr di dunia tentunya kemungkinan dia akan pusing, ya akan mabuk, ya mungkin akan muntah atau yang lainnya, akan tapi Allah SWT nafikan ini semua dari khamr yang ada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan ladzatan lisyaribin, sangat lezat dinikmati oleh orang-orang yang meminumnya. Artinya orang yang konsumsi khamr di surga Allah Subhanahu wa taala, minum khamr dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan pusing tatkala meminumnya. Ya, ia tidak akan mabuk tatkala meminumnya. Ia tidak akan pernah muntah tatkala meminumnya. Artinya kelezatan yang sangat luar biasa yang akan mereka dapatkan tatkala mereka meminum khamr di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shafat ayat 47 mensifati hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la fiha ghaulun wa la hum anha yunzafun. Ya, khamr yang akan diminum oleh penduduk surga di dalam surga itu tidak ada hal yang membahayakan. Ya, dan juga mereka tidak akan mabuk karenanya. Jadi tidak akan membahayakan kesehatan, tidak akan membahayakan apapun dari jasad orang yang meminumnya. Ini khamr di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, juga tidak akan mabuk karenanya. Ya, ini para pemirsa Rasul TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, yang dimaksud dengan ka'san, ya, yang dimaksud dengan ka'san artinya gelas-gelas yang penuh dengan khamr. Dan sebagai tambahan faedah, para ulama mengatakan semua ayat yang ada dalam Al-Quran tatkala menyebutkan kalimat ka'san yang diartikan dengan gelas, maka semuanya bermakna gelas yang dipenuhi oleh khamr. Ya, seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan ayat ke-5, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya kelak di dalam surga mereka akan diberi gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Mereka akan diberikan gelas yang di dalamnya berisi minuman yang bercampur dengan air kafur. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ka'san, disediakan untuk mereka gelas yang berisi minuman. Allah tidak sebutkan berisi minuman apa. Akan tapi para ulama mengatakan setiap ayat yang padanya disebut ka'san, ya ka'sun, yang artinya gelas, maka yang dimaksud di situ adalah minuman yang gelas yang diisi dengan khamr. Ya, seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Shafat
ayat 45. Tadi dalam surat Al-Insan ayat 5, sekarang surat Shafat ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutafu 'alaihim bika'sim min ma'in." Dan akan diedarkan kepada mereka gelas, ya, yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Ya, maka para ulama mengambil kesimpulan ya dari penjelasan yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir bahwa setiap kalimat ka'sun dalam Al-Qur'an maka maknanya adalah gelas yang diisi oleh khamr di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan, orang-orang Arab tidaklah mengatakan ka'sun, ya, al-ka's, ya, yaitu suatu bejana atau gelas, tidaklah mereka mengatakan al-ka'sun kecuali al-ka'su kecuali gelas yang dipenuhi atau diisi oleh khamr. Ya, mereka tidak namakan ka'sun dengan ka'sun, kata para ulama, ya, gelas tidak dikatakan ka'sun dalam bahasa Arab kecuali apabila di dalamnya berisi khamr. Ya, ini para pemirsa Rasul TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sifati gelas yang diisi oleh khamr ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dihaqan. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dihaqan. Apa yang dimaksud dengan dihaqan? Diterjemahkan dengan yang penuh. Nah, dengan khamr. Ya, di sini para ulama mengatakan di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan Abdullah bin Abbas berkata mamlu'atan mutatabi'atan. Ya, di mana khamr yang ada di bejana ini, yang ada di gelas-gelas ini senantiasa penuh dan terus-menerus penuh. Ya, tidak pernah berkurang. Artinya nikmat khamr yang Allah SWT berikan kepada mereka senantiasa ada, senantiasa tersedia dan tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah habis. Ya, ini yang dimaksud dengan dihaqa. Ya, dimaksud dengan dihaqa yang selalu penuh, yang selalu ada secara terus-menerus. Ya, bahkan Ikrimah berkata, kata Imam Ibnu Katsir, safiyah. Ya, ia senantiasa ada, senantiasa penuh di dalam gelas-gelas tersebut dan kondisinya adalah jernih, bersih. Ya, ini yang dimaksud dengan dihaqa dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa ka'san dihaqa. Artinya gelas-gelas yang dipenuhi oleh khamr, dipenuhi khamr, kemudian khamr ini akan senantiasa ada dan tidak akan pernah kurang selamanya dan kondisinya sangat jernih, sangat bersih. Ya, ayat berikutnya. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Para pemirsa Rasul TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan nikmat berikutnya yang ada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yasma'una fiha laghwan." Ya, di dalam surga mereka, ini orang-orang yang bertakwa, tidak mendengar perkataan laghwan. Ya, laghwan artinya sia-sia. Jadi tidak ada perkataan yang sia-sia yang mereka dengar. Tidak ada perkataan yang tidak bermanfaat yang mereka dengar. Ya. Kemudian wala kidzaban, dan tidak pula perkataan dusta. Ya, ini merupakan nikmat yang Allah SWT sebutkan yang akan didapat oleh orang-orang yang bertakwa di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sa'di rahimahullah berkata, "La yasma'una fiha laghwan ay kalaman la faidata fi." Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia, yakni perkataan yang tidak ada faidahnya. Ya, tentunya berbeda dengan dunia. Berbeda dengan kehidupan kita di dunia. Ya, kita sering mendengar kata-kata yang tidak berfaedah. Ya, bahkan sering kita mendengar kata-kata yang menyakitkan hati kita. Sering kita mendengar kata-kata yang menyudutkan kita. Sering kita dengar kata-kata yang membuat mungkin kita tidak nyaman. Ya, istirahat kita juga terganggu karenanya. Ketentraman kita juga terganggu karenanya. Maka Allah SWT katakan, mereka di dalam surga, la yasma'una fiha laghwan. Mereka tidak mendengarkan kata-kata yang sia-sia, yang tidak ada faidahnya sama sekali.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala kidzaban, dan mereka tidak mendengar kata-kata yang mengandung dusta, ai itsman, mengandung dosa. Ya. Jadi yang mereka dengar adalah kata-kata yang baik. Yang mereka dengar adalah kata-kata yang mendatangkan manfaat untuk mereka. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat At-Tur ayat 25, 26, ya, dalam surat At-Tur Allah Subhanahu wa taala menggambarkan apa yang mereka dengar. Ya, di sini Allah menafikan, mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia, mereka tidak mendengar perkataan dusta, maka apa yang mereka dengar? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tur ayat 25, 26, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thiman. Ya, mereka di dalam surga tidak mendengar perkataan yang sia-sia, tidak pula mendengar perkataan yang menimbulkan dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang mereka dengar? Allah berfirman pada ayat 26 surat At-Tur, illa qilan salaman salama. Ya, subhanallah, yang mereka dengar hanyalah kalimat salaman salama, yakni ucapan selamat, ucapan salam. Baik ucapan selamat yang diucapkan oleh para malaikat maupun ucapan salam keselamatan yang diucapkan oleh sesama penduduk surga. Ya. Jadi mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, mereka tidak mendengar perkataan dusta, perkataan yang mengandung dosa. Yang mereka dengar apa? Ucapan selamat. Baik ucapan selamat yang diucapkan oleh para malaikat maupun ucapan selamat yang diucapkan oleh sesama penduduk surga antara mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang perkataan malaikat, ucapan selamat malaikat yang diucapkan kepada penduduk surga. Ya, hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd. Ya, dalam surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ya, surga Aden, kata Allah, yang akan diberikan kepada mereka. Jannatu Aden, surga Aden. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan yadkhulunaha, yang akan mereka masuki. Ya, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, di dalamnya mereka akan masuk, ya, dalam surga Aden ini mereka akan masuk bersama-sama dengan orang-orang saleh dari bapak-bapak mereka, orang-orang saleh dari istri-istri mereka, orang-orang saleh dari keturunan-keturunan mereka, anak cucu mereka. Subhanallah, ini merupakan gambaran nikmat yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga Aden. Bersama-sama dengan siapa? Orang-orang tua mereka. Bersama dengan siapa? Bersama dengan istri-istri mereka. Bersama dengan siapa? Bersama dengan anak cucu mereka. Jadi Allah SWT satukan mereka di dalam surga sebagaimana Allah satukan mereka di dunia. Tapi dengan catatan waman salaha. Ya, orang-orang saleh, orang-orang yang beriman, yang semasa hidupnya mengamalkan amal saleh, semasa hidupnya muslim, semasa hidupnya beriman, maka Allah akan gabungkan mereka semua di dalam surga Aden. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab." Dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga akan masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ya, ini menggambarkan bahwa rumah-rumah penduduk surga, istana-istana penduduk surga memiliki pintu-pintu yang sangat banyak. Di mana malaikat akan masuk menemui mereka dari pintu-pintu yang sangat banyak ini. Sembari apa yang diucapkan malaikat? Ini yang mereka dengar. Ya, mereka tidak mendengar ucapan sia-sia, mereka tidak mendengar ucapan-ucapan dusta, tapi yang mereka dengar adalah ucapan selamat yang diucapkan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di mana para malaikat berkata, "Salamun alaikum bima sabartum, fa ni'ma uqbad dar." Ya, malaikat berkata kepada mereka, kepada penduduk surga tatkala masuk dari pintu-pintu di istana-istana mereka, menemui penduduk surga sambil mengucapkan, "Salamun alaikum bima sabartum." Keselamatan, kesejahteraan untuk kalian atas kesabaran kalian di saat kalian hidup di dunia. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kalian. Keselamatan, kesejahteraan untuk kalian atas kesabaran yang telah kalian lakukan tatkala kalian hidup di dunia. Kemudian malaikat mengatakan, "Fa ni'ma uqbad dar."
maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Alangkah baiknya surga itu. Ini yang selalu mereka dengar. Jadi hari-harinya, setiap waktunya, mereka mendengar ucapan selamat dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang mereka dengar adalah ucapan selamat antar sesama. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka pembicaraan yang terjadi antara kita di antaranya adalah ucapan selamat antar sesama kita, mengatakan selamat engkau telah diselamatkan oleh Allah dari api neraka, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin." Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 10 yang artinya doa mereka di dalamnya ialah, yakni dalam surga, doa penduduk surga dalam surga adalah subhanakallahumma. Ini ucapan mereka. Maha suci engkau ya Allah, ya Tuhan kami. Kemudian wa tahiyyatuhum fiha salam. Dan salam penghormatan mereka, yakni antar sesama adalah ucapan salam, ucapan selamat. Ya, ucapan salam, ucapan selamat. Ya, baik bertemu kita mengatakan assalamualaikum kepada penduduk surga antar sesama. Kemudian tatkala kita duduk bersamaan dengan semua penduduk surga, maka kita saling mengucapkan tahniah, saling mengucapkan selamat atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinafikan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini, ya, ayat 35 dalam surah An-Naba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Ya, di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia, di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan dusta. Apa yang mereka dengar? Ucapan selamat dari malaikat, ucapan selamat dari sesama penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat ke-36. Jazaa'un min rabbika 'ata'an hisaba. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. Para pemirsa Rasul TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala menutup nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan yang akan didapat oleh orang-orang yang bertakwa dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba." Ya, sebagai pembalasan dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Dan pembalasan ini surga Allah dengan nikmat-nikmat ini merupakan ata'an hisaba. Ya, merupakan pemberian yang cukup banyak. Ya, merupakan pemberian yang cukup banyak. Di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah, beliau berkata tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, wa inna ma a'tahumullahu hadha thawab al-jazila min fadlihi wa ihsanih. Ya, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala anugerahkan kepada mereka balasan yang sangat besar ini semua karena karunia dan kebaikan Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya. Jazaa'an min rabbika lahum, sebagai pembalasan dari Tuhanmu untuk mereka. Ata'an hisaba, yakni pemberian yang cukup banyak. Ini karena sebab amal mereka yang Allah Subhanahu wa taala bimbing mereka, Allah berikan taufik kepada mereka untuk beramal, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amal tersebut sebagai sebab akhirnya mereka mendapatkan surga Allah dan nikmat di dalam surga. Para pemirsa Rasul TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jazaa'an min rabbik, ini sebagai pembalasan dari Tuhanmu kepada mereka. Dan ini merupakan pemberian yang murni karunia Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah kepada mereka. Ya, murni karunia Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kenapa kita katakan murni? Pemberian Allah dari karunia-Nya dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya surga yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita bahas di atas, maupun mungkin surga yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang lainnya,
Dan juga surga yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam sabda-sabda beliau. Apabila kita bandingkan pembalasan surga ini diberikan kepada orang yang bertakwa, yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya sebenarnya tidaklah sebanding nikmat yang luar biasa ini, nikmat yang sangat sempurna ini, hakikatnya tidaklah sebanding dengan amal sebesar apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Artinya, jika seandainya orang yang bertakwa, yang melakukan amal saleh, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya, dengan sifat-sifat surga yang sebahagiannya telah kita sebutkan, itu sebenarnya pembalasan melebihi akan amal perbuatan yang mereka lakukan. Amal mereka jauh lebih rendah dari itu. Ya, amal mereka jauh lebih kecil dari itu. Akan tapi dengan karunia Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, amal yang sedikit tersebut, amal yang tidak terlalu banyak tersebut, Allah berikan balasan surga yang sangat sempurna. Maka Imam Sa'di mengatakan ini murni min fadlihi wa ihsanihi. Hadza tsawabul jazil, balasan yang besar ini, balasan yang agung ini murni dari karunia Allah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Murni karunia Allah, murni kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yang beliau mengatakan sebabnya, sebab surga ini didapat tentunya memang karena amal, sebabnya karena amal. Akan tapi bukan berarti amal itu sebagai pengganti daripada surga atau harga daripada surga, karena surga sangat mahal. Ya, surga sangat mahal. Karenanya dengan ini kita bisa memahami apa yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala dari penjelasan mereka tentang beberapa ayat dan sebuah hadis atau beberapa hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dalam beberapa ayat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa penduduk surga masuk ke dalam surga itu karena amal mereka. Ya, karena sebab amal mereka. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Zukhruf, dan ayat yang seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Yang semisal ini banyak dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun." Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Surga yang diwariskan kepada kamu, yang Allah anugerahkan, berikan kepadamu, bima kuntum ta'malun. Ya, disebabkan amal-amal yang dahulu kami kerjakan. Yang dahulu kamu kerjakan. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan bahwa surga itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal kamu. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini. Tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Jadi Allah menjelaskan bahwa surga itu didapat karena amal. Namun di sisi lain, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, di mana Nabi SAW menafikan amal itu menjadikan seorang masuk ke dalam surga. Ya, di mana Nabi SAW bersabda, ya, tidaklah kata Rasulullah SAW, seorang di antara kalian masuk ke dalam surga Allah karena amalnya. Lan yadkhula ahadum minkum lan yudkhila ahadukum amalahul jannah. Nabi SAW mengatakan, siapapun di antara kalian tidak akan bisa amalnya menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Jadi di sini Nabi nafikan. Nabi SAW mengatakan amal kalian tidak bisa menyebabkan kalian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat kala itu bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah juga engkau ya Rasulullah masuk ke dalam surga bukan karena amalmu? Maka Nabi SAW mengatakan, wala ana. Ya, juga aku, kata Rasulullah SAW, tidak masuk surga karena amalku. Ya, kemudian Nabi SAW katakan bahwa masuk surganya beliau adalah karena karunia Allah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Namun di sisi lain dalam hadis Nabi SAW menafikan amal menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Masuk surganya seorang hamba itu murni karena karunia Allah dan kasih sayang Allah SWT. Maka para ulama menjelaskan bahwa yang dinafikan, ya, yang dinafikan oleh hadis Nabi kita yang mulia SAW, bahwa seorang itu tidak akan masuk surga karena amalnya,
maka yang dinafikan adalah al-iwad. Apa yang dimaksud dengan iwad? Artinya sebagai penukar. Sebagai penukar. Artinya amal kita tidak bisa ditukar dengan surga Allah SWT. Karena amal kita tidaklah banyak. Amal kita sedikit. Ya. Maka sebesar apapun amal ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, maka tidak akan bisa dengan amal itu kita masuk ke dalam surga Allah, karena surga Allah sangat mahal. Ya, surga Allah sangat mahal. Bayangkan dengan nikmat yang sempurna sebagaimana telah kita sebutkan, dan subhanallah kekal abadi di dalam surga. Kekal abadi dalam surga. Ya. Kekal abadi dalam surga, nikmat yang sempurna, dan Allah SWT jadikan kekal dengan nikmat tersebut dalam surga Allah SWT. Jadi yang dinafikan oleh hadis al-iwad, artinya amal itu tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu seperti alat untuk menukar surga Allah SWT. Ini tidak akan mungkin. Amal kita tidak akan cukup untuk bisa masuk ke dalam surga. Akan tapi dengan karunia Allah, dengan kasih sayang Allah, amal yang tidak seberapa tersebut, amal yang sedikit tersebut, dengan kasih sayang Allah, dijadikan oleh Allah sebagai sebab yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ditetapkan oleh ayat, maka di sini adalah as-sabab. Ya. Artinya seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu sebabnya karena amal. Ya, sebabnya karena amal. Ini para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan jazaa'an mir rabbik. Surga ini merupakan pembalasan dari Tuhanmu. Dengan karunia-Nya, dengan kasih sayangnya, Allah berikan kepada mereka surga yang memiliki nikmat yang sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Ya, pemberian yang cukup banyak. Ya, pemberian yang cukup banyak. Sehingga sebagian para ulama menjelaskan hisaban di sini artinya la yanqati'. Pemberian yang sangat banyak yang tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah terputus. Ya, yang sangat banyak, yang sangat sempurna tersebut ini tidak akan berhenti selamanya dan tidak akan terputus. Seperti yang kita sebutkan tadi, ka'san dihaqa, ya, gelas-gelas yang dipenuhi khamar. Di mana para ulama mengatakan, tadi sudah kita jelaskan, dihaqan di sini artinya Abdullah bin Abbas mengatakan apa tadi? Abdullah bin Abbas mengatakan mamlu'atan mutatabi'ah, yang senantiasa penuh, gelas-gelas yang senantiasa penuh dengan khamar dan juga terus-menerus penuh. Artinya tidak akan pernah kurang sama sekali. Begitu juga dengan semua nikmat dalam surga. Ata'an hisaba, pemberian yang cukup banyak kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak berhenti, tidak akan putus, kekal abadi dengan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan kafian, wafiran, syamilan, katsiran. Ya, pemberian nikmat dalam surga tersebut cukup, memadai, lagi banyak dan terus-menerus, tidak terputus. Sehingga semua penduduk surga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala la yabghuna anha hiwala. La yabghuna anha hiwala. Mereka tidak ingin berpindah darinya. Artinya setiap penduduk surga yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, di tingkat manapun dalam surga, apakah dia tingkat rendah sekalipun, apalagi tingkat yang paling tinggi, semua mereka tidak memiliki keinginan untuk pindah darinya. Kenapa? Al-Imam Ibnu Ashur berkata, mereka tidak ingin pindah. Mereka tidak ingin berpindah dari tempat yang Allah Subhanahu wa taala sudah masukkan mereka ke dalamnya di dalam surga, karena mereka tidak melihat kecuali apa yang menakjubkan mereka, tidak melihat kecuali apa yang membahagiakan mereka, tidak melihat kecuali apa yang menyenangkan mereka dalam surga. Bahkan mereka tidak melihat ada nikmat melebihi akan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ya, ini ata'an hisaba kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar sebagai tambahan faedah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia ini dan memberikan kepada kita motivasi untuk mengejarnya.
Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga." Seruan Allah kepada penduduk surga, Allah memanggil mereka. Sedangkan mereka dalam nikmat, sedangkan mereka di dalam surga dengan nikmat yang sempurna yang Allah anugerahkan kepada mereka. Maka penduduk surga menjawab, labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik. Kami penuhi panggilanmu ya Allah, dan merupakan kebahagiaan bagi kami tatkala kami bisa memenuhi panggilanmu ya Allah, dan semua kebaikan berada di antara kedua tanganmu. Maka Allah berkata kepada mereka, hal raditum. Hal raditum. Pertanyaan sangat luar biasa. Apakah kalian sudah merasa puas? Apakah kalian sudah merasa cukup? Apakah kalian ridha dengan pemberian yang telah aku berikan pada kalian dalam surga ini? Coba bayangkan, apa yang akan dikatakan oleh penduduk surga? Jika seandainya pertanyaan ini diberikan kepada kita di dunia, apakah kalian sudah puas? Apakah kalian sudah ridha? Apakah tidak ada permintaan yang lain? Maka tentunya akan banyak permintaan-permintaan yang akan kita ucapkan. Akan banyak kekurangan-kekurangan yang bisa kita sampaikan. Tapi coba lihat, tatkala Allah SWT bertanya kepada mereka, hal raditum, apakah kalian ridha? Apakah kalian sudah merasa puas dengan nikmat yang telah aku berikan pada kalian? Maka apa kata penduduk surga? Wa ma lana la narda ya Rabb. Bagaimana kami tidak puas wahai Rabb kami? Bagaimana kami tidak ridha wahai Rabb kami? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Karena engkau telah anugerahkan kepada kami nikmat yang tidak pernah engkau berikan kepada seorang pun dari makhluk. Coba bayangkan. Pertanyaan ini disampaikan oleh Allah, ditanyakan oleh Allah kepada semua penduduk surga. Baik yang mereka pada tingkatan yang paling tinggi maupun mereka pada tingkatan yang paling rendah. Tatkala Allah ajukan pertanyaan ini, apakah kalian sudah puas? Mereka semua mengatakan puas ya Allah. Kami sudah ridha ya Allah. Bagaimana kami tidak ridha? Bagaimana kami tidak puas? Engkau telah anugerahkan pada kami nikmat yang tidak pernah engkau berikan kepada siapapun. Ata'an hisaba, pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, ala u'tikum afdalu min dzalik. Apakah kalian ingin kuberikan sesuatu yang lebih utama dari nikmat yang telah aku berikan kepada kalian itu? Maka penduduk surga mengatakan, ya Rabb, wa ayyu syai'in afdalu min dzalik? Wahai Rabb, nikmat apa lagi yang lebih utama dari nikmat yang selama ini kami terima dalam surgamu ini ya Allah? Nikmat apa lagi? Mereka bingung. Nikmat apa lagi yang lebih utama, lebih besar dari nikmat yang selama ini telah engkau berikan? Menurut mereka tidak ada lagi nikmat di atas itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fayaqulu uhillu 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum ba'dahu abada. Uhillu 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum ba'dahu abada." Aku anugerahkan kepada kalian ridhaku. Aku ridha kepada kalian dan aku tidak akan pernah marah. Aku tidak akan pernah murka kepada kalian untuk selama-lamanya. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang semoga ini bisa memotivasi kita, mendorong kita untuk beramal, berjuang untuk mendapatkan nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang bertakwa dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau seandainya Allah mengatakan ata'an hisaba. Pemberian yang cukup banyak, melebihi dari amal yang mereka lakukan. Sebelum kita masuk pada ayat berikutnya, coba bandingkan antara ayat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menutup nikmat untuk penduduk surga dan bandingkan dengan ayat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menutup azab untuk orang-orang kafir. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang azab orang-orang yang kita sebutkan tadi, taghin, melampaui batas, mujrim, orang-orang yang banyak melakukan dosa. Orang-orang yang melampaui batas. Allah sebutkan azab yang akan mereka terima. Kemudian Allah SWT katakan, jazaa'u wifaqa. Ini semua diberikan kepada mereka daripada siksa-siksa ini sebagai balasan yang setimpal. Artinya, siksa yang mereka terima tidak akan melebihi amal jahat yang mereka lakukan. Allah tidak akan menzalimi mereka. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat, begitu pula engkau akan dibalas. Tidak akan ada kelebihan dalam hukuman.
Karena Allah tidak akan menzalimi hambanya. Akan tapi coba camkan dalam ayat tatkala Allah berfirman tentang orang-orang yang bertakwa yang akan masuk ke dalam surga. Allah mengatakan jazaan wifaqa. Nikmat ini merupakan nikmat sebagai pembalasan yang Allah anugerahkan kepada mereka, ya, ata'an hisaba kata Allah. Ya, ata'an hisaba. Ya, afwan, ata'an hisaba. Yani pemberian yang sangat banyak, yang tidak akan putus, yang tidak akan berakhir. Setiap hari semakin bertambah nikmat. Ya, ini dengan murni karunia Allah SWT. Dan benar yang dikatakan oleh Nabi SAW, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Nikmat yang tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah dilihat oleh mata. Nikmat yang tidak pernah didengar oleh telinga, nikmat yang tidak pernah terbetik dalam hati. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana setiap hari, setiap waktu, nikmat ini terus bertambah, lebih sempurna, lebih sempurna. Dan juga kita tidak bisa bayangkan bagaimana kita bisa melihat wajah sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Bisa melihat wajah Allah sehingga penduduk surga nanti tatkala diizinkan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin, mereka menyadari tidak ada nikmat di atas itu. Ini tidak terbayangkan oleh kita. Ya, bagaimana keindahan wajah Allah, bagaimana nikmat yang sangat luar biasa yang Allah anugerahkan kepada penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. para pemirsa Rasul TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman berikutnya pada ayat ke-37 dari surat An-Naba ini, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. La yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi. Rabb yang memelihara langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Ar-Rahman, dia adalah Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih Subhanahu wa taala. La yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak dapat berbicara dengannya. Ayat yang mulia ini, Imam Sa'di berkata, ay alladhi a'tahum hadhil ataya huwa rabbuhum. Ya, yang memberikan kepada mereka pemberian-pemberian yang sangat besar di dalam surga dengan nikmat yang sangat sempurna tersebut, siapa yang memberikannya? Huwa rabbuhum. Yang memberikannya adalah Rabb mereka, pencipta mereka, Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya, Rabbis samawati wal ard. Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah memelihara langit dan bumi, ay khalaqaha wa dabbaraha, yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengatur langit dan bumi. Ini maksud ayat. Jadi, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman, ya, Tuhan yang memelihara langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya daripada makhluk, itulah yang telah memberikan kepada mereka nikmat surga. Yang telah memberikan kepada mereka karunia yang besar. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, kata beliau. Farabbahum wa rahimahum. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Allah berlemah lembut dengan kita dengan kasih sayangnya sampai akhirnya kita bisa mendapatkan segala apa yang kita bisa dapatkan. Ya, sehingga mereka, yakni penduduk surga, mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Subhanallah. Semuanya karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Pertama, siapa yang memudahkan penduduk surga untuk beramal dalam kehidupan dunia kalau bukan Allah? Siapa yang memudahkan mereka untuk beramal? Siapa yang memudahkan mereka untuk beramal saleh? Siapa yang memudahkan sebab-sebab untuk beramal kalau bukan Allah Subhanahu wa taala?
Karenanya tatkala kita mendengar seruan adzan, ya, kita diperintahkan untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Faqulu mithla ma yaqul, kata Nabi. Tatkala kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzan, maka ucapkanlah kalimat-kalimat seperti yang diucapkan olehnya. Tatkala muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita mengucapkan Allahu Akbar. Tatkala muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka Nabi perintahkan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, mengulang kalimat yang diucapkan oleh muadzin. Namun Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, tatkala kalian mendengar muadzin mengucapkan hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, seruan untuk mengerjakan salat, panggilan untuk mengerjakan salat, maka kami disunahkan kita mengucapkannya, ya, di mana Nabi SAW katakan, ucapkan oleh kalian la haula wa la quwwata illa billah. Ya, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, ya, tidak ada daya dan upaya dari kita sebagai seorang hamba yang lemah kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Atau makna yang sempurna adalah la haula, tidak ada yang bisa memalingkan kita dari bahaya, dari mudarat yang bisa menimpa kita kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa menjadikan kita kuat melakukan apa yang bisa mendatangkan kebaikan untuk kita, baik dunia maupun akhirat kita, kecuali Allah. Seakan-akan kita mengatakan seruan adzan ini, ya Allah, hayya 'alas shalah yang wajib untuk dipenuhi. Tidak ada kekuatan yang bisa kami lakukan untuk memenuhi ini kecuali kekuatan darimu. Tidak ada kemampuan yang kami miliki kecuali kemampuan yang kau berikan kepada kami. Karena sungguh demi Allah, seorang itu tidak akan pernah mungkin bisa melakukan ketaatan kepada Allah SWT kecuali karena Allah berikan kemudahan kepadanya. Dan seorang itu tidak akan pernah bisa menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah kecuali Allah berikan kemudahan untuknya menjauhi larangan Allah SWT. Maka senantiasalah kita berdoa agar kiranya Allah memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan dan memudahkan kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Jadi karunia Allah, ya, di mana Allah SWT mengatakan yang menganugerahkan kepada mereka surga yang sebelumnya amal saleh yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia itu murni karunia Allah. Sungguh demi Allah, tidak mungkin kita bisa salat, tidak mungkin kita bisa berpuasa, tidak mungkin kita mudah membaca Al-Quran, tidak mungkin mudah kita berzikir pada Allah, menutup aurat kita sebagaimana diperintahkan oleh Allah, kalau Allah SWT tidak memberikan kemudahan kepada kita. Ya, karena kemudahan itu datangnya dari Allah. Ini adalah karunia Allah SWT. Kemudian setelah kemudahan untuk beramal saleh diberikan oleh Allah, coba lihat, ganjaran, pahala, balasan surga tak terhingga. Maka yang memberikan semua di atas adalah Rabb yang telah menciptakan dan mengatur langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya. Dia Rabb yang Maha Rahman, Dia Rabb yang Maha Pengasih, Dia Rabb yang Maha Pemurah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayangnya Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan Allah berikan kepada kita balasan yang tak terhingga. Balasan yang kita sebutkan tadi merupakan balasan yang pada hakikatnya tidak setimpal dengan amal saleh yang sangat sedikit, yang tidak banyak, yang sangat kecil. Tidak setimpal. Ya, balasan surga yang sangat luar biasa itu apabila dibandingkan dengan amal saleh kita tidak sebanding. Apalagi kalau seandainya kita menyadari amal saleh kita bagaimana? Ya, amal saleh yang tidak baik. Memang kita melakukan salat, bukankah salat kita banyak menungnya? Bukankah salat kita jauh dari kekhusyuan? Bukankah ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu? Kadang-kala kita beribadah masih merasa malas untuk melakukan ibadah tersebut. Akan tapi dengan kasih sayang Allah, Allah SWT balas itu semua dengan apa? Dengan surga yang tak terhingga. Benar kata Allah, Ar-Rahman, Dia adalah Rabb yang Maha Pemurah, Dia adalah Rabb yang Maha Pengasih, yang tatkala memberikan kasih sayangnya kepada hambanya, maka kasih sayangnya tidak terhingga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak dapat berbicara dengan dia. Mereka tidak dapat berbicara dengan dia. Ini salah satu di antara gambaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada seorang pun yang mampu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada seorang pun yang mampu berbicara dengan Allah. Ya, sekalipun ayat ini kaitannya nanti dengan ayat berikutnya, ya, ayat 38.
Di mana ini semua akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mampu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara nanti pada hari kiamat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada hari kiamat tidak ada yang berani untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang Allah izinkan. Maka coba lihat gambaran pada hari kiamat. Tatkala manusia dalam cerita syafaat al-udma, syafaat besar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Manusia di padang mahsyar datang kepada Adam, meminta agar kiranya Adam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan urusan hamba. Maka apa kata Adam alaihi salam? Adam mengatakan, dosaku, dosaku. Aku tidak mampu, kata Adam. Karena hari ini Allah Subhanahu wa taala telah marah, telah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah murka sebelumnya dan tidak akan pernah murka seperti ini setelahnya. Dosaku, dosaku. Ya. Pergilah kalian kepada Nuh alaihi salam. Pergilah kalian kepada Nuh. Maka manusia pergi kepada Nuh minta syafaat agar kiranya Nuh bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah datang menyelesaikan urusan hamba. Nuh alaihi salam juga mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Adam alaihi salam. Nuh mengatakan apa? Dosaku, dosaku. Ya. Karena dia Nuh alaihi salam pernah meminta kepada Allah dengan satu permintaan yang itu merupakan permintaan yang tidak benar. Tatkala dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, inna ibni min ali. Ya, tatkala anaknya telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang kafir, maka Nabi Nuh alaihi salatu wasalam berkata kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji akan menyelamatkan keluargaku? Bukankah anakku termasuk keluargaku? Wa inna wa'dakal haq. Sesungguhnya janjimu itu adalah benar. Maka Allah jelaskan bahwa anakmu itu bukan bahagian daripada keluargamu yang dijanjikan untuk diselamatkan karena dia adalah kafir. Dia tidak saleh, dia tidak baik. Ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala beliau alaihi salam. Maka Nuh alaihi salam saat itu sama seperti Nabi Adam, ingat kepada pelanggaran yang dilakukan olehnya tatkala Nabi Adam mendekati sebuah pohon di dalam surga yang dilarang oleh Allah. Begitu juga dengan Nuh tatkala meminta kepada Allah sesuatu yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya. Maka Nuh berkata, pergilah kalian kepada Musa. Pergilah kalian kepada Ibrahim, ya, pergilah kalian kepada Ibrahim, kata Nuh. Maka manusia pergi kepada Ibrahim alaihissalam, ya, pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka meminta agar Nabi Ibrahim datang kepada Allah, meminta agar kiranya Allah datang menyelesaikan urusan hamba. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, dosaku, dosaku. Ya, disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdusta sebanyak 3 kali. Diceritakan, ya, tatkala beliau mengatakan kepada kaumnya, ya, tatkala dia mengatakan kepada kaumnya, ini sakim, aku sedang sakit. Tatkala dia mengatakan kepada kaumnya, bahkan yang melakukan penghancuran berhala-berhala ini adalah berhala yang paling besar. Kemudian tatkala dia mengatakan kepada Fir'aun, ya, tatkala ditanya, siapakah wanita yang bersamamu, maka dia mengatakan dia adalah saudariku. Ya, maka Ibrahim ingat dengan apa yang dilakukan olehnya, kemudian dia mengatakan, aku tidak mampu. Ya, aku tidak mampu karena Allah Subhanahu wa taala marah di hari ini dengan kemarahan yang tidak pernah marah sebelumnya seperti ini dan tidak pernah akan marah seperti ini setelahnya. Pergilah kalian kepada Musa. Maka Musa alaihi salatu wassalam tatkala didatangi, ya, juga mengatakan hal yang sama. Dia mengatakan dosaku, dosaku. Karena Musa alaihi salatu wassalam diceritakan oleh Allah pernah membunuh satu nyawa yang tidak berhak untuk dibunuh. Ya. Kemudian Musa mengatakan, pergilah kalian kepada Isa. Isa juga mengatakan hal yang sama, dia tidak mampu. Kemudian, namun Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahan yang beliau lakukan, tapi beliau mengatakan, pergilah kalian kepada Muhammad, seorang hamba yang telah diampuni oleh Allah dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Maka subhanallah, Nabi pun datang, kemudian Nabi mengatakan, ya, aku akan melakukannya. Kemudian Nabi sujud di bawah arsy. Ya, kemudian Nabi memuji Allah SWT dengan pujian-pujian yang sangat mulia. Ya, sehingga Allah berkata kepada Nabi SAW, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, bangkitlah engkau ya Muhammad, sal tu'ta, ya, mintalah maka akan diberikan apa yang kau minta, wasfa' tu syafa', ya, berikanlah syafaat maka syafaatmu akan diterima. Ini gambaran pada hari akhirat di mana tidak ada seorang pun yang berani untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, hatta ulul azmi minar rusul. Mereka semua tidak berani berbicara kepada Allah. La yamlikuna minhu khitaba. Jadi ini gambaran terkait dengan apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Dan nanti insyaallah, ya, pada pertemuan yang akan datang kita akan sempurnakan pembahasan ini
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga la yatakallamun. Ya, bukan hanya tidak ada yang berani berbicara dengan Allah karena keagungan dan kebesaran Allah, bahkan pada hari itu tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Ya, di mana yang berbicara hari itu hanya para nabi-nabi Allah, hanya utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. La yatakallam yauma idzin illa rusul. Pada hari itu tidak ada yang berbicara kecuali utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan, di mana kelanjutan la yamlikuna min khitaba, tafsir la yamlikuna minhu khitaba, mereka tidak dapat berbicara dengan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah akan lebih kita sempurnakan dengan menggabungkan akhir ayat 37 ini dengan ayat 38 dan seterusnya yang berbicara tentang apa yang terjadi pada hari kiamat. Ya, hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat besar yang diceritakan oleh Allah SWT pada ayat-ayat sebelumnya. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, ayat ke-37 dari surat An-Naba ini menjelaskan Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman. Ya, yang memberikan nikmat surga kepada penduduk surga, nikmat yang sangat sempurna tadi adalah Tuhan yang memelihara langit dan bumi. Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memeliharanya, yang mengaturnya, dan juga menciptakan segala apa yang ada di antara keduanya, dan juga yang mengaturnya, dan dia adalah Rabb yang maha pemurah, Rabb yang maha pengasih subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ada faedahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.